Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita akan mencoba untuk mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada iblis. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala apa yang ada di dalam Al-Quran tentunya membawa pelajaran bagi kita, tidak terkecuali peristiwa yang dialami oleh iblis yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa iblis adalah makhluk Allah yang percaya bahwa Allah adalah Sang Maha Pencipta. Dia percaya bahwa Allah adalah zat yang menciptakannya. Dia pernah mengatakan, khalaqtani min nar, kepada Allah, engkau menciptakan aku dari api. Dia juga pernah mengatakan, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, maka demi kemuliaanmu ya Allah, aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua. Artinya dia juga percaya kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, dia adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari orang-orang kafir. Kita tahu sebabnya adalah peristiwa ketika iblis itu menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Dia tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomentar terkait dengan peristiwa itu di dalam firman-Nya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menyombongkan diri dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, akan tetapi sadarkah kita bahwa ketika iblis itu enggan bersujud kepada Adam alaihissalam, Allah sejatinya tidak serta-merta mencapnya sebagai orang kafir. Allah juga tidak serta-merta melaknatnya sampai hari kiamat ketika dia tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru pura-pura bertanya kepada iblis tentang sebab mengapa dia tidak mau bersujud kepada Adam. Apakah ada halangan? Apakah dia malas? Allah berfirman, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku, dengan kuasaku? Astakbarta am kunta minal alin? Apakah engkau menyombongkan diri ataukah engkau termasuk orang-orang yang merasa lebih tinggi? Mendengar pertanyaan itu, iblis menjawab dengan perkataannya, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, karena aku lebih baik daripada dia. Itu alasannya. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Jadi iblis tidak sujud kepada Adam bukan karena sebab dia malas atau ada penghalang, ada halangan yang membuatnya tidak bisa sujud kepada Adam alaihissalam. Ternyata dia punya alasan, suatu alasan yang menurut dia masuk akal, sehingga dia tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Alasan inilah yang dia anggap benar, membenarkan tindakannya untuk enggan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia adalah makhluk yang lebih baik daripada Adam alaihissalam. Dia tercipta dari api, sedangkan Adam alaihissalam Allah ciptakan dari tanah. Nah, menurutnya makhluk yang terbuat dari api tidaklah pantas, tidaklah benar, tidaklah masuk akal kalau disuruh sujud kepada makhluk yang terbuat dari tanah.
Jawaban ini menunjukkan bahwa iblis bukan hanya menyombongkan diri di hadapan Adam sebenarnya. Bukan hanya merasa lebih baik daripada Adam. Jawaban ini menunjukkan bahwa dia menggugat kelayakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia menggugat kelayakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendirinya, itu menunjukkan bahwa dia mempersoalkan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia telah menganggap bahwa Allah memerintahkan suatu hal yang keliru. Allah memerintahkan suatu hal yang tidak tepat. Allah menyuruhnya untuk bersujud kepada makhluk yang dia tidak layak untuk bersujud kepada makhluk itu, karena dia terbuat dari api, sedangkan makhluk yang Allah memerintahkan untuk bersujud kepadanya itu terbuat dari tanah yang menurut dia itu lebih hina daripada dirinya. Oleh karena itu, pada momentum inilah sejatinya iblis telah mendaku bukan hanya lebih baik daripada Adam alaihissalam, tapi dia mendaku memiliki alasan atau memiliki pemikiran, memiliki pandangan yang lebih benar dari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sejatinya dia telah ingkar terhadap kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, karena persoalan inilah kemudian Allah mengusirnya dari surga. Karena kesombongan dan merasa benar sendiri, bahkan lebih benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kemudian Allah melaknatnya sampai hari akhir. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sejatinya tentu saja Allah itu Maha Tahu. Dia tidak perlu bertanya kepada iblis tentang alasan sebenarnya kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Dia tahu itu. Dia pura-pura bertanya kepada iblis. Supaya apa? Supaya dia menunjukkan alasan sebenarnya kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam dari lisan iblis itu sendiri. Agar kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari jawaban iblis itu. Mengambil pelajaran sehingga kemudian kita tidak terjerumus kepada kesombongan yang serupa. Kita tidak terjerumus kepada kekufuran yang serupa, sehingga kemudian kita tidak termasuk orang-orang kafir, tidak termasuk hamba Allah yang dilaknat sebagaimana iblis. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sayangnya di abad modern ini kekufuran terhadap kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diperagakan oleh iblis ketika dia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam dengan alasan yang menurutnya benar itu, sekarang ini banyak ditiru oleh umat manusia. Banyak ditiru oleh umat manusia. Bukankah banyak di antara manusia yang mengaku dirinya beriman, dirinya muslim, yakin akan adanya Allah, yakin terhadap Al-Quran, mengakui kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka tidak mau mengamalkan apa yang menjadi aturan Allah, apa yang menjadi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena punya anggapan bahwa perintah, larangan, hukum-hukum Allah itu tidak lagi relevan bagi kehidupan masyarakat modern atau tidak layak untuk diterapkan dalam kehidupan modern, atau merasa ada aturan lain, ada hukum lain yang lebih benar, lebih layak untuk diamalkan oleh masyarakat modern, termasuk oleh orang-orang yang beriman. Mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini jelas sekali bahwa jual beli adalah perkara yang halal dan riba adalah perkara yang haram. Sangat jelas. Akan tetapi sayangnya mereka mengatakan bahwa di era modern ini dunia sudah berubah. Ekonomi tidak mungkin berjalan tanpa bunga.
Ekonomi tidak mungkin berjalan tanpa bunga. Dan ekonomi kita juga tidak mungkin bisa maju menyaingi bangsa-bangsa lain, menyaingi umat-umat lain kalau kemudian kita menghindari bunga. Lalu kemudian mereka memilih tatanan ekonomi yang menurut mereka lebih mensejahterakan, lebih memajukan, lebih membuat mereka kaya, seraya meninggalkan apa yang menjadi aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi misalnya orang-orang yang mengaku beriman kemudian mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Allah telah mensyariatkan, telah menetapkan kepada kalian tentang warisan untuk anak-anak kalian, bahwa bagian dari anak laki-laki itu setara dengan 2 bagian anak perempuan. Artinya warisan anak laki-laki itu 2 kali lipat banyaknya dari warisan anak perempuan. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di abad modern ini banyak orang yang mengatakan bahwa aturan seperti itu yang membedakan jatah warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan sudah tidak lagi relevan bagi masyarakat yang menjunjung emansipasi, bagi masyarakat yang memerangi diskriminasi berdasarkan gender. Kemudian mereka memilih aturan warisan yang lain yang menurut mereka lebih adil, lebih benar, lebih mensetarakan gender dari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perihal hukum-hukum waris ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, banyak di antara orang modern yang mengaku beriman pada hari ini yang juga mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah atau cambuklah masing-masing dari mereka 100 kali cambukan. Tapi kemudian mereka mengatakan bahwa urusan seks adalah urusan yang bersifat privat, urusan yang bersifat pribadi. Mereka mengatakan tidak selayaknya hukum yang diterapkan oleh negara itu mengatur urusan privat semacam seks. Oleh karena itu mereka menentang adanya ketentuan hukum yang menindak atau menganggap aktivitas seksual yang bersifat privat itu sebagai tindak kriminal. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kemudian mereka memilih hukum, memilih aturan, memilih perundang-undangan yang menurut mereka lebih memberikan kebebasan kepada hak pribadi manusia untuk berperilaku. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang juga mendengar dan konon mengimani firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, misalnya, dan pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Tapi mereka berkata bahwa mutilasi, pemotongan anggota badan merupakan hukuman yang kejam dan hanya diterapkan oleh masyarakat primitif. Tidak layak hukuman semacam itu diterapkan dalam masyarakat modern. Kemudian mereka lebih memilih undang-undang, aturan, hukum yang lain yang menurut mereka lebih manusiawi daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bukankah ini merupakan sikap penolakan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kemudian mereka menghendaki aturan yang menurut akal mereka itu lebih baik dari apa yang diterapkan oleh Allah. Bukankah ini merupakan semacam kesombongan di hadapan Allah, sebagaimana kesombongan yang telah ditunjukkan oleh iblis ketika dia tidak mau bersujud kepada Adam dengan alasan yang dia ajukan? Bukankah ini sejatinya merupakan kekufuran terhadap kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
karena dianggap tidak layak untuk diterapkan oleh umat manusia di era modern. Nah, kekufuran, keingkaran terhadap kebijaksanaan Allah dalam hukum-hukum yang Dia terapkan, ini sejatinya perkara yang sangat berat. Maka dari itu, misalnya seorang ulama kontemporer, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan dalam bagian awal kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan wa ingkaru hukmin min ahkamis syari'ati allati thabatat bidalilin qad'i, keingkaran terhadap hukum-hukum syariah yang ditetapkan dengan dalil yang qad'i, auza'mu qaswati hukmi ma kal hududi masalan, atau mengatakan bahwa suatu hukum itu bersifat kejam seperti hukum hudud misalnya, dianggap kejam. Dia mengatakan hukum hudud seperti potong tangan, cambuk bagi pezina itu merupakan hukum yang kejam. Awid di'a'u adami salahiyati syari'ati litatbiq, atau mengatakan bahwa syariat Islam itu tidak layak untuk diterapkan. Beliau mengatakan yu'tabaru kufran wa riddatan 'anil Islam, itu merupakan termasuk kekufuran dan kemurtadan dari Islam. Maka dari itu, wahai saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, agar kita terhindar dari kesombongan dan kekufuran seperti yang dilakukan iblis, mari kita akui kelemahan diri kita. Dan juga kita akui kelemahan akal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, mari kita mencoba untuk menerima segala keputusan Allah, segala hukum Allah, segala aturan Allah dengan ridho, dengan legowo, dengan pasrah tanpa keberatan terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian mari kita berusaha untuk mengamalkan dan menerapkan segala hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat yang ke-51. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul tersebut memutuskan perkara di antara mereka, tiada lain perkataan mereka hanyalah kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.